You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi dan saya Sulaimansyah. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah sistem reproduksi pada manusia yang disusun langsung oleh Ikromi, Fadrosi, Sulaimansyah, Muhammad Syaukani Hariri pada tahun pelajaran 2021-2022. Daftar isi di sini terdiri atas kata pengantar, bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Di sini saya ingin menjelaskan kata pengantar terlebih dahulu. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji tasyukur atas kehadirannya yang melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan inayahnya kepada kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah biologi tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun makalah ilmiah biologi tentang sistem reproduksi pada manusia ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan, bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberi saran dan kritik kepada kami, sehingga kami dapat memperbaiki makalah ilmiah biologi ini. Akhirnya, penyusun mengharapkan semoga dari makalah ilmiah biologi tentang sistem reproduksi pada manusia dapat diambil hikmah dan manfaatnya, sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembacanya. Di sini latar belakang pertama akan disampaikan langsung oleh saudara Suud Firmansyah. Spermatogenesis. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang berbentuk oval, badan, dan ekor panjang. Kepala berisi materi genetik atau gen, sedangkan ekor digunakan untuk bergerak. Panjang sperma dari kepala hingga ekor rata-rata adalah 0,05 mm. Spermatogenesis dimulai di dalam testis, di dalam sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma yang berbentuk lingkaran berkembang hingga bentuknya menyerupai kecebong. Setelah itu sperma pindah ke epididymis, organ berupa tabung panjang untuk menyimpan sperma dan menyempurnakan perkembangannya. Dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 minggu. Dari epididymis, sperma bergerak lagi ke vas deferens atau saluran sperma untuk bercampur dengan air mani. Ketika ejakulasi, sperma yang dilepaskan oleh pria berjumlah hampir 100 juta, namun hanya dibutuhkan 1 sperma untuk membuahi sel telur hingga berkembang menjadi janin di dalam rahim. 1 jam setelah ejakulasi, setidaknya 32% sperma akan mati, namun sperma bisa hidup dan bertahan di dalam tubuh wanita hingga 5 hari. Ya, latar belakang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ikro. Ya, latar belakang 2 di sini yaitu adalah organ reproduksi pada pria. Berdasarkan letaknya, organ reproduksi pria terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal sendiri merupakan organ reproduksi pria bagian luar, terdiri dari 3 organ, yakni penis, skrotum atau kantung zakar, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Selain memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Yang kedua yakni organ internal. Organ reproduksi pria bagian dalam terdiri dari beberapa organ meliputi epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretral, vesicula seminalis, uretra, dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang.
Vas deferens sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Sedangkan vesikula seminalis berfungsi sebagai penghasilan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Yang ketiga, yakni kelenjar prostat, berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Sementara itu, kelenjar pulvetral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Selanjutnya yaitu seluruh organ reproduksi pria ini berperan penting dalam setiap tahapan proses reproduksi, mulai dari pembuahan hingga terjadinya kehamilan. Pada saat pria untuk anak laki-laki yang telah melewati masa pubertas terangsang secara seksual, maka tubuhnya akan munculkan reaksi. Awalnya terjadi perubahan ukuran penis karena pembuluh darah menjadi lebih besar sehingga darah yang masuk menjadi lebih banyak. Membesarnya penis diiringi dengan perubahan tekstur menjadi lebih kaku. Inilah yang disebut kondisi ereksi. Setelah pria mengalami ereksi yang kemudian diikuti dengan ejakulasi, maka penis akan mengeluarkan air mani bersama dengan sperma di dalamnya. Dalam tiap kali ejakulasi, volume air mani yang dikeluarkan adalah 2,5 hingga 5 mm. Setiap mililiter mengandung lebih dari 20 juta sperma. Setelah sperma masuk vagina, maka sperma akan terus bergerak menuju leher rahim hingga sel telur akan mencapai proses pembuahan dan akhirnya terjadilah kehamilan. Latar belakang ketiga akan disampaikan langsung oleh saudara Suhud. Penyakit pada sistem reproduksi. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang paling umum terjadi seperti 1. Endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis. Penyakit pada sistem reproduksi. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang paling umum terjadi seperti 1. Endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri, terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang menghadapi kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilih apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. 2. Kanker cervix. Jangan sepelekan kanker yang disebut human papilloma virus atau HPV, yaitu kanker cervix. Setiap tahun puluhan ribu perempuan menderita kanker cervix. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang, namun bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual dan melakukan vaksinasi HPV. 3. PCOS. Terkadang perempuan baru menyadari memiliki penyakit pada sistem reproduksi berupa PCOS ketika sedang menjalin program hamil. PCOS adalah singkatan dari polycystic ovary syndrome, yaitu munculnya kantong berisi cairan di salah satu atau kedua ovari. PCOS ini berkaitan dengan hormon. Untuk mencegahnya, biasanya dokter akan menyarankan menjalin gaya hidup sehat dan aktif bergerak sehingga kesehatan sistem reproduksi lebih terjaga. 4. Fibroid rahim. Fibroid rahim adalah uterine fibroid, juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja penderita kerap tidak mengalami gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi adanya fibroid ini saat melakukan pemeriksaan USG. 5. Gonorrhea dan chlamydia. Kedua jenis infeksi menular seksual di atas kerap terjadi dan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jika dibiarkan, penyakit seperti gonorrhea dan chlamydia bisa saja menyebabkan radang panggul. Dalam jangka panjang, masalah infeksi menular seksual juga bisa memicu infertilitas. Cara menghindari tertular infeksi
penularan seksual bisa dengan melakukan seks aman dengan memakai alat kontrasepsi. Selain itu, tidak gonta-ganti pasangan juga penting untuk memastikan tidak ada risiko penularan infeksi penularan seksual. 6. HIV atau AIDS. Sebagai besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagai jarum dengan orang yang terinfeksi merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV atau AIDS. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi seperti halnya penyakit kronis lainnya. Tak sedikit penderita HIV yang kualitas hidupnya tetap baik, bahkan memiliki keturunan dengan perawatan infertilitas khusus. Kemungkinan menularkan virus pada bayi cukup rendah. 7. Disfungsi seksual. Tak hanya pria dengan disfungsi ereksi, perempuan pun bisa mengalami disfungsi kehidupan seksual, mulai dari seks terasa nyeri, tidak menarik, hingga banyak lagi kondisi yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan. Cara mencegah terjadinya disfungsi seksual ada pada komunikasi. Jangan ragu mendiskusikan hal ini tak hanya kepada pasangan tapi juga tenaga profesional. Dengan demikian bisa diketahui akar masalah mengapa seseorang mengalami disfungsi seksual dan tak bisa menikmati hubungan intim dengan pasangan. Ya, selanjutnya akan diterangkan oleh Prof. Ya, selanjutnya rumusan masalah dengan tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut bagi kami, yakni: pertama, apa pengertian sistem reproduksi pria? Kedua, apa fungsi bagian reproduksi pria? Tiga, apa saja gangguan penyakit yang bisa menyerang reproduksi pria? Empat, bagaimana pencegahan penyakit yang menyerang sistem reproduksi pria? Tujuan makalah ini yakni dimaksudkan untuk membahas segala sesuatu tentang reproduksi pria, baik konsep reproduksi ataupun yang lainnya. Selanjutnya yakni bab 2, yaitu pembahasan. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Penyakit pada sistem reproduksi pria yakni ada 5 macam. Yang pertama yaitu epididymitis, yang kedua yaitu orchitis, yang ketiga yaitu gangguan prostat, yang keempat hipogonadisme, yang kelima yaitu masalah pada penis. Upaya pencegahannya penyakit pada sistem reproduksi pria terdiri atas 7 macam. Yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut, hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat dan berbahan ketat, misalnya seperti celana jeans. Yang kedua yaitu biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Yang ketiga, yakni mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadikan sarang kuman. Yang kelima, yakni bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Yang keenam, yakni bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik flora normal dalam vagina yang selanjutnya akan memicunya tumbuhnya jamur. Yang terakhir ataupun yang ketujuh, yakni upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia, yakni rajin olahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadi infeksi organ reproduksi oleh jamur.
Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat kami tarik yakni reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilasi. Sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Gangguan penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi pria antara lain hipogonadisme, klitoridisme, uretris, prostatitis, epididymitis, anorkidisme, hypertrophic prostat, hernia inguinalis, kanker testis, impotensi, infertilitas atau kemandulan, orkitis, sifilis atau raja singa, gonorrhea, kencing nanah, kanker prostat, herpes, HIV or AIDS. Sarannya yakni pengetahuan mengenai seks dan seksualitas hendaknya dimiliki oleh semua orang. Dengan pengetahuan yang dimiliki, diharapkan orang tersebut akan dapat menjaga alat reproduksinya untuk tidak digunakan secara bebas tanpa mengetahui dampaknya. Pengetahuan yang diberikan harus mudah dipahami, tepat sasaran, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, orang tersebut akan dapat menghadapi rangsangan dari luar dengan cara yang sehat, matang, dan bertanggung jawab. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Ada. Berdasarkan datanya, tolong jelaskan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Terima kasih untuk pertanyaannya pada saudara Muhammad Walid. Di sini saya ingin menjawabnya. Perbedaannya yakni spermatogenesis terletak di testis, menghasilkan 4 sperma yang fungsional dengan kromosom sel anak haploid atau dilambangkan dengan N. Namun oogenesis sendiri terletak di ovarium, menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan kutub dengan sel kromosom sel anak haploid atau dilambangkan juga dengan N. Ya, cukup sekian presentasi dari hasil makalah sistem reproduksi pada manusia. Saya Ikromi, Saya Sulfirmansyah. di sini kami akhiri. Bila ada salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't fuck with them. Don't fuck with them.